Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Aditya Pratama dengan NIM 2122100. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu konsep ekonomi syariah. Konsep ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariah. Dan beberapa ciri-ciri khas dari konsep ekonomi syariah yaitu: pertama, larangan adanya riba dalam transaksi atau sebuah bunga. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian dalam transaksi ekonomi syariah ini. Yang ketiga, ada penerapan akad yang sesuai dengan hukum Islam dan dari berbagai sektor ekonomi. 4. Pendorong investasi dalam sektor real dan penghindaran investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram menurut ajaran Islam. 5. Keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagai tujuan utama. Yang keenam, ada tanggung jawab sosial dan etika bisnis sebagai aspek penting dalam aktivitas ekonomi. Yang ketujuh, fokus pada pembiayaan dengan prinsip keadilan seperti profit sharing atau bagi hasil dalam transaksi. Nah, dengan konsep ini, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan moral yang terdapat pada ajaran Islam. Materi yang kedua, ada materi akad. Akad atau dalam bahasa Arab aqd berarti ikatan atau janji atau ahdun. Menurut Wahbah al-Juhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Rukun akad. Yang pertama ada akid, yang kedua ada madqud alaih, yang ketiga ada maudu'a akid, yang keempat ada sighad al-akid. Jenis-jenis akad. Yang pertama adalah akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad pembiayaan di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli. Kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Yang kedua ada akad salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberikan uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci. Lalu produk tersebut akan dikirimkan kepada konsumennya. Yang ketiga ada istina. Istina mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Baik, ada jenis-jenis akad sekarang, yaitu ada mudharabah, musyawarah. Yang keempat ada mudharabah. Akad ini lebih mengatur antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudaribnya atau pengelola modal. Yang kelima, musyawarah. Sedikit berbeda dengan mudharabah. Akad ini dilakukan oleh pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Yang keenam, ada musyawarah mutanakisah. Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau yang berkongsi untuk suatu barang dan lain-lain. Syarat ijab qabul. Adanya maksud antara kedua belah pihak, misal ya, aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian. Adanya kesesuaian atau ijab dan qabul. Dan ada juga satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti. Prinsip-prinsip akad. Prinsip akad itu
ada kebebasan berkontrak, perjanjian itu mengikat, kesepakatan bersama, ibadah, keadilan, dan keseimbangan prestasi, dan yang paling utama yaitu kejujuran dan amanah. Materi ketiga ada muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Islam yang mengatur manusia dengan urusan duniawi. Dalam pergaulan sosial, macam-macam muamalah dalam Islam diantaranya jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Muamalah berasal dari kata amalayu amilu muamalat yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Macam-macam muamalah dalam Islam ada jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Yang pertama, jual beli. Jual beli adalah aktivitas di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahan dilakukan oleh kedua pihak didasarkan atas rela sama rela. Yang kedua, hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya boleh mubah kecuali pada situasi yang berbeda. Misal, ia wajib ketika praktek ikhtihar, penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Menurut pakar fiqh Maliki, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga yang terjadi pada lonjakan harga. Syarat jual beli. Saling rela antara kedua belah pihak. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu telah balik berakal dan mengerti. Khiyar jual beli. Yang pertama ada khiyar majelis, yaitu tempat transaksi jual beli. Khiyar syarat, yaitu kedua pihak atau salah satu berhak memberikan kesempatan khiyar dalam kurun waktu tertentu. Khiyar aib, yaitu pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Yang kedua ada sewa menyewa. Dalam fiqh Islam disebut sewa menyewa disebut ijarah. Al-ijarah menurut bahasa berarti al-ajru, yang berarti al-iwadu atau ganti. Oleh sebab itu as-sawab atau pahala dinamai ajru atau upah. Materi keempat yaitu kerjasama dalam ekonomi syariah. Secara harfiah, dalam Islam makna silkah atau kerjasama berarti al-ikhtilah atau penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, silkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut ulama Hanafiyah, silkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungannya. Rukun dan syarat silkah. Secara garis besar, silkah memiliki 3 rukun dan syarat, yaitu syarat untuk melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah, melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga marqud alaihi yang mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga sikhat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Bentuk-bentuk silkah yaitu ada silkah inan, adalah silkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal mal. Ada juga silkah abdan. Silkah abdan atau usaha atau amal, silkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya
memberikan kontribusi kerja atau mal tanpa kontribusi modal atau mal. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi atau mal. Yang terakhir, syirkah mufawadah. Syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Materi kelima yaitu riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata ziyadah atau yang artinya tambahan. Dalam Al-Quran, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu, tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Macam-macam riba. Yang pertama ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah riba yang terjadi pada kegiatan peminjaman, yaitu kelebihan pengembalian jumlah pokok hutang yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan tepat waktu. Yang kedua ada riba qard. Riba ini yang terjadi saat melakukan aktivitas peminjaman. Pinjaman yang dimaksud adalah apabila pemberi pinjaman mensyaratkan jumlah uang yang dikembalikan melebihi jumlah pokok hutang. Yang ketiga, riba fadl adalah riba yang terjadi saat adanya tambahan pada transaksi keuangan. Tambahan yang dimaksud adalah kelebihan pada kuantitas ukuran masing-masing barang yang ditransaksikan meskipun jenis barangnya yang ditransaksikan sama. Yang terakhir ada riba nasi'ah. Riba ini adalah riba yang terjadi saat melakukan aktivitas pinjaman. Pinjaman yang dimaksud adalah pemberi pinjaman mensyaratkan jumlah uang yang dikembalikan melebihi jumlah pokok hutang. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Hukum haram dalam riba dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Hukum riba dalam hadis. Dari Jabir R.A. ia berkata, Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba. Orang yang memberikan makan dari hasil riba, penulis dan saksinya Rasulullah SAW bersabda mereka itu sama. Dari HR Muslim Bulughul Maram 853. Dampak riba. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama. Dan juga menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan menghubungkan uang, orang yang meminjamkan uang bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Hikmah diharamkannya riba. Menjauh dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau pembudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lemah. 3. Mengharamkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam pencarian yang bebas dari unsur haram. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebiasaannya, karena orang memakan riba adalah jarin dan kelak akan binasa. Terima kasih.